Hmm. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik, kita akan mulai membahas dari nomor satu. Di sini diketahui sebuah kapal berjarak 3 kilometer ke barat, bergerak 3 kilometer ke barat dan 1 kilometer ke utara dari sebuah pelabuhan menuju Pulau A. Oke, ini eh, penerapan dari translasi ya, yang perlu diketahui bahwa translasi itu penulisannya adalah AB ya. Nah, di sini A-nya itu dia bergerak ke kanan, maka positif. Kalau ke kiri, maka dia negatif. Kalau arah berarti kanan itu timur ya. Nah, kalau misalkan ke barat itu negatif. Oke, kemudian di sini B-nya ini adalah atas bawah. Jadi kalau atas dia positif, kalau bawah dia negatif. Nah, begitu ya. Oke, di sini enaknya kita buat dulu eh, suatu dia apa nih garis koordinat kartesius ya. Nah, di sini kan ada pelabuhan, kita anggap pelabuhannya adalah 0,0 ya. Ini P pelabuhan. Oke, kita baca kalimat pertama. Sebuah kapal bergerak 3 kilometer ke barat, berarti kan ke kiri ya, 3 kilometer, 2, 3, terus, dan 1 kilometer ke utara, berarti satu ke utara. Jadi posisi kapalnya sekarang ada di sini ya, 3,1. Nah, menuju Pulau A, ternyata 3,1 ini adalah Pulau A ya, ini adalah A, 3,1 gitu ya. Oke, kemudian di sini ada Pulau B. Di mana Pulau B ini berada 5 kilometer ke timur dan 6 kilometer ke utara dari pelabuhan. Nah, berarti di sini dari pelabuhan kita hitung 5 kilometer ke timur, berarti ke kanan ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6 kilometer ke utara, berarti 6 ke atas. Ini kan tadi 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 kilometer ke utara. Nah, berarti posisi dari pelabuhan B itu berada di koordinat 5,6 gitu ya. Nah, jika kapal akan bergerak dari Pulau A ke Pulau B, maka vektor translasi yang mewakili pergerakan kapal tersebut adalah, oke, kita bisa gunakan rumus translasi. Jadi rumusnya adalah misalkan kita lengkapi dulu rumus translasi. Nah, misalkan sebuah titik yaitu A, koordinatnya X, Y, apabila digeser atau ditranslasikan sejauh AB, maka bayangannya yaitu A aksen, itu akan berada di X tambah A, Y tambah B. Gitu ya. Nah, berarti di sini A-nya adalah 3,1. Yang mau kita cari itu vektor translasinya, berarti si T ini ya. TAB sehingga bayangannya itu ada di B. Nah, bayangan tuh maksudnya posisi akhirnya ya, dia ada di B yaitu di 5,6. Nah, berarti di sini kita lakukan sesuai rumus ya. Dari A ditranslasikan berarti di sini kita peroleh 3 plus A ya, koma 1 plus B. Nah, ini kita gunakan kesamaan posisi. Jadi 3 plus A kita sama dengan kan 5, 1 plus B-nya kita sama dengan kan 6. Baru di sini bisa kita peroleh A dan B-nya ya. Jadi di sini 3 tambah A sama dengan 5, maka A-nya adalah 5 kurangi 3, yaitu A-nya adalah 2. Ya, kemudian 1 plus B sama dengan 6, maka B-nya adalah 6 kurang 1, B-nya adalah 5. Sehingga di sini vektor translasinya atau T-nya adalah 25. Gitu ya. Jadi jawabannya benar yang A. Seperti itu. Oke, untuk nomor 2. Seekor semut berjalan mengikuti pola translasi. Di sini diketahui T-nya adalah -32. Jika posisi awal semut digambarkan dalam bidang kartesius yaitu S, kita peroleh S-nya 6,3. Posisi akhir semut tersebut pada bidang kartesius. Nah, kita gunakan rumus yang tadi ya,
yaitu misalkan titiknya A, X, Y ditranslasi sejauh AB, maka bayangannya akan ada di X plus A, ya, X tambah A, Y tambah B. Nah, di sini kita masukin titiknya titik S yaitu 6,3 ditranslasi sejauh min 32. Nah, maka di sini S aksennya tinggal kita jumlahin. Posisi X di sini sama dengan 6 ya. 6 tambah min 3, 3 tambah 2 ya. Berarti di sini S aksennya adalah 6 tambah min 3 atau 6 kurang 3 adalah 3. 3 tambah 2 adalah 5. Ya, jadi bayangannya ada di 3,5. Begitu. Next, nomor 3. Jika titik A aksen, nah bayangan dari titik A oleh translasi ini, maka koordinatnya adalah, nah sama. Kita misalin aja nih X, Y ya. Ditranslasikan sejauh 6 min 2. Maka berdasarkan rumus, A aksennya itu kan sama aja dengan X tambah 6, Y tambah min 2 atau Y kurang 2 ya. Nah, ternyata A aksen ini sama dengan 7, min 10. Karena dia posisinya sama-sama A aksen. Berarti di sini 7 min 10. Nah, di sini kita gunakan kesamaan posisi. Jadi ini boleh disama dengankan ya, sesama koordinat titik X, kemudian sesama koordinat titik Y disama dengankan. Berarti di sini kita punya X plus 6 sama dengan 7 ya. X-nya berarti 7 kurang 6. Kita peroleh X-nya adalah 1. Nah, kemudian yang sampingnya Y min 2 sama dengan min 10. Maka di sini Y-nya adalah min 10 tambah 2. Y-nya adalah minus 8 ya. Sehingga titik A yang awalnya X, Y ini sama dengan 1, min 8. Begitu. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 4. Bayangan dari titik 2,6 hasil refleksi terhadap sebuah garis adalah 2,6. Maka yang menjadi cerminnya adalah oke. Di sini kita tulis misalkan titiknya A yaitu 2,6. Direfleksi atau M mirror ya terhadap sesuatu. Sehingga di sini bayangannya 2,6. Kalau kita lihat di sini A-nya awalnya X, Y ya. Kita misalkan 2-nya adalah X, 6-nya adalah Y. Maka ternyata bayangannya adalah 2-nya tetap ya, berarti X, nah Y-nya jadi minus, jadi min Y. Nah, rumus refleksi yang bayangannya X, min Y itu adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, gitu ya. Berarti di sini sumbu X ya. Jadi rumus refleksi terhadap sumbu X itu X, min Y bayangannya sesuai ya. Berarti ini jawabannya yang B. Oke, begitu ya. Next untuk nomor 5. Nah, bayangan titik min 7, min 4 hasil refleksi terhadap garis ini adalah kita tulis dulu rumusnya. Di sini rumusnya adalah misalkan titik A koordinatnya X, Y direfleksi ya terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, ini bayangannya aksen itu adalah min Y, min X gitu. Berarti kalau misalkan Jadi kalau misalkan di sini titiknya adalah minus 7, minus 4, ya minus 7, minus 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, di sini kita ikutin, maka aksennya adalah min Y. Di sini kan posisi min 7-nya itu adalah X ya. Sini posisi Y-nya adalah min 4. Kalau min Y berarti min kali min 4. Oke, kalau min X berarti min kali min 7 ya, karena min itu rumusnya dan X memang sudah min. Berarti di sini A aksennya adalah min kali min berarti 4,7 ya begitu. Jadi bayangannya
adalah 4,7 dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X gitu. Lanjut nomor 6. Bayangan dari titik 3, min 2 hasil refleksi terhadap garis X sama dengan 5. Oke. Di sini rumusnya adalah, jadi kalau kita misalkan seperti tadi ya, punya titik A yaitu X, Y, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H misal. Nah ini bayangannya adalah Oke, X sama dengan H. Bayangannya ada di 2H min X, Y. Gitu. Maka untuk titik 3, min 2, ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, ya, berarti di sini 3-nya sebagai X, min 2-nya sebagai Y, 5-nya di sini sebagai H, ya. Maka bayangannya 2 kali H, berarti 2 kali 5 dikurangi X, X-nya adalah 3 ya, koma, Y-nya tidak berubah, Y-nya adalah min 2. Nah, maka di sini aksennya adalah 2 kali 5, 10 dikurang 3, min 2. Berarti aksennya 10 kurangi 3 yaitu 7, min 2. Gitu ya, jadi bayangannya ada di 7, min 2. Oke, lanjut. Nomor 7. Titik M yaitu min 3,5 mula-mula dicerminkan terhadap sumbu Y. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Koordinat bayangan titik M adalah, oke, di sini kita tulis dulu rumusnya. Misalkan titik A yaitu X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, maka bayangannya akan ada di min X, Y. Gitu ya, ini rumus pertama. Rumus kedua, titik X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K misal ya. Maka di sini bayangannya akan ada di X, 2K min Y. Nah, kita akan gunakan kedua rumus ini. Oke, berarti di sini titik awalnya M yaitu min 3,5 ya. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka berdasarkan rumus, kalau terhadap sumbu Y, jadinya min X, Y. Berarti min X, min kali min 3 ya. Min kali min 3, Y-nya tidak berubah. Nah, berarti ini sama aja dengan M aksennya itu 3,5 ya. Nah, selanjutnya dicerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan 4. Berarti 4 ini dia yang jadi K-nya ya. 3 ini yang jadi X-nya, 5 ini yang jadi Y-nya. Maka di sini M double aksen atau bayangan keduanya adalah kita gunakan rumus X, 2K min Y. X-nya berarti tetap ya, 3,2K. Berarti 2 dikali 4 kurangi Y, Y-nya 5. Berarti M double aksennya adalah 3,2 kali 4 itu 8 ya. 8 kurangi 5 adalah 3. Nah, berarti bayangan akhirnya adalah 3,3. Gitu. Oke. Lanjut nomor 8. Titik K min 4,3 dirotasi sejauh 270 searah jarum jam. Oke, dengan pusat 0,00. Pusat O ya, 0,0 titik. Bayangan dari titik K adalah oke. Di sini ada catatan penting ya. Jika sudut putarnya nih, sudut putarnya berlawanan jarum jam. Oke, jika berlawanan arah jarum jam maka dia positif ya. Nah, namun sebaliknya jika sudut putarnya searah jarum jam, nah maka dia negatif. Oke. Berarti di sini dirotasikan sejauh 270 searah. Nah, berarti bisa kita tulis sudutnya minus 270 ya, karena dia searah. Oke, rumusnya adalah, ya di sini rumusnya bisa kita tulis titik A, misalkan X, Y, alhamdulillah, dirotasi
dengan sudut putar minus 270 derajat. Ini bayangannya A aksen akan ada di min Y, X ya. Berarti kalau sudut awalnya K min 4,3 dirotasi minus 270 derajat, maka K aksennya min Y. Nah, awalnya Y-nya kan 3 ya. Di sini min, berarti min 3, X. X-nya tidak berubah, berarti min 4. Jadi jawabannya min 3, min 4 ya. Oke, next. Titik K dirotasi sejauh 180 berlawanan. Nah, kalau berlawanan tadi positif ya. Berarti di sini bisa kita tulis plus 180 derajat. Nah, rumusnya adalah untuk sembarang titik A yaitu X, Y dirotasi dengan sudut pusat plus 180 derajat, itu rumusnya A aksen akan ada di min X, min Y. Berarti kalau semula titiknya min 2, min 1 dirotasikan dengan sudut 180 derajat positif ya, maka bayangannya min X berarti min kali min 2, min Y, min kali min 1. Berarti di sini ke aksennya adalah min kali min plus, berarti 2,1 ya. Jadi jawabannya yang D. Begitu. Next, 10. Segitiga KLM dengan koordinat K, nah, kita punya K-nya di sini min 1,4, kemudian L-nya min 3,7, dan M-nya adalah min 5,5. Dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat O. Koordinat bayangan ketiga titik sudut tersebut adalah, nah di sini tidak ada keterangan searah atau berlawanan, maka positif ya. Jadi kita mengikuti penulisan sudutnya. Karena di sini penulisan sudutnya 90-nya tidak ada negatifnya ya, maka di sini sudutnya plus 90 ya. Kecuali kalau ada keterangan searah atau berlawanan. Kalau di sini kan tidak ada ya. Maka di sini sudutnya sesuai dengan penulisan yaitu plus 90. Oke, maka rumus. Nah, untuk sembarang titik A yaitu X, Y dirotasi terhadap sudut pusat plus 90 derajat ya. Maka bayangannya aksen akan ada di 90 positif itu ada di min Y, X. Nah, maka kalau semula titik K ini bayangannya ke aksen akan ada di min Y, berarti Y-nya jadi min 4, si X-nya tetap min 4, min 1 ya. Terus L-nya berarti L aksennya min Y, berarti min 7, X-nya tetap min 7, min 3, dan M-nya min Y, berarti min 5, min 5 gitu ya. Jadi di sini kuncinya tinggal mengikuti X, Y-nya. Oke, begitu. Next, nomor 11. Sebuah ruas garis AB melalui titik A dan B didilatasikan dengan faktor skala minus 3. Oke. Nah, ini namanya dilatasi. Untuk rumus dilatasi, kita bisa gunakan. Nah, rumusnya seperti ini. Misalkan titik A, X, Y didilatasi ya dengan faktor skala O dan dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala K, maka bayangannya akan ada di K kali X, K kali Y. Begitu. Maka untuk titik A yaitu 2,3 didilatasi dengan faktor skala min 3. Nah, berarti karena di soalnya tidak dijelaskan titik pusatnya ya terhadap titik apa, maka dianggap adalah titik pusatnya 0,0 ya. Berarti di sini langsung saja didilatasi terhadap titik pusat O. Faktor skalanya adalah minus 3 ya. Nah, maka tinggal kita kalikan masing-masing koordinat titik dengan faktor skala. Jadi kita peroleh A aksennya adalah 2 kali min 3, 3 kali min 3. Nah, di sini kita peroleh A aksennya adalah min 6, min 9. Ini yang A. Nah, dengan cara yang sama kita bisa cari B-nya. B-nya di sini min 1,3. Didilatasi terhadap titik pusat 0,0 faktor skala min 3. Nah, masing-masing kita kalikan min 3. Maka B aksennya adalah min 1 dikali min 3,
3 dikali min 3 ya. Sehingga di sini kita peroleh min 1 kali min 3 adalah plus 3. Kemudian 3 kali min 3 adalah min 9. Jadi jawabannya A aksen min 6 min 9. B aksen 3 min 9 yang D ya. Oke. Next 12. Nah, ini juga sama ya, rumusnya masih sama. Rumusnya AX, Y dilatasi dengan titik pusat 0,0 faktor skala K, maka bayangannya tinggal kita kalikan K kali X, K kali Y ya. Berapapun nilai K-nya rumusnya sama. Maka di sini untuk titik P min 12,6 dilatasi terhadap titik pusat 0,0 faktor skalanya sepertiga. Nah, maka P aksennya adalah tinggal kita kalikan ya. Berarti sepertiga dikali min 12, sepertiga dikali 6. Berarti di sini min 12 dibagi 3 itu 4 ya. Jadi min 4, 6 bagi 3 itu 2. Min 4,2. Nah, gitu. Jawabannya yang D. Ya, lanjut nomor 13. Titik A, aksen, itu min 10,15 merupakan bayangan titik 2,3 oleh dilatasi pusatnya 0,0 dan faktor skala K. Nilai K-nya, faktor skalanya sama kayak tadi. Kita tulis dulu A, X, Y dilatasi terhadap titik pusat 0,0 faktor skala K. Nah, maka kan tadi bayangannya akan ada di KX, KY ya. Nah, berarti di sini A-nya sudah ada 2,-3 ya. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0, K-nya belum tahu. Nah, kalau misalkan berdasarkan rumus ini, berarti kan kita peroleh A aksennya adalah K kali 2 atau 2K ya, koma K kali min 3 ya. Atau bisa juga kita tulis A aksennya itu 2K, min 3K ya. Nah, ini kan A aksennya. Nah, kita sama dengankan dengan informasi di soal. Ternyata aksen di soal itu adalah min 10,15. Nah, maka di sini kita gunakan kesamaan ya. Karena sama-sama A aksen, maka koordinat X boleh disamadengankan dengan koordinat X juga ya. Jadi di sini kita punya 2K sama dengan kan min 10 ya, karena dia posisinya sama-sama X. Maka di sini K-nya adalah minus 5. Oke, atau boleh juga nyoba dari yang Y, karena nanti akan sama ya. Kalau dari yang Y berarti minus 3K sama dengan kan 15. Maka K-nya juga akan sama ya. 15 dibagi min 3. Yaitu K-nya min 5. Jadi faktor skalanya min 5. Gitu. Oke, 14. Bayangan titik P min 2,5 yang direfleksikan terhadap titik pusat. Dan dilanjutkan dengan rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, bayangannya akan ada di mana? Oke, berarti di sini kita tulis dulu rumus yang pertama ya. R1 A yaitu X, Y direfleksikan, simbolnya M ya, direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, maka ini bayangannya akan ada di min X, min Y. Rumus kedua, X, Y dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah, berarti plus 90 derajat. Maka ini bayangannya akan ada di min Y, X. Oke, kita gunakan rumus ini ya untuk titik P. Jadi awalnya min 2,5 di mirror atau direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Maka sesuai rumus bayangannya P aksen akan ada di min X, min Y. Berarti min X, min kali X-nya min 2, min Y. Berarti min kali 5 ya. Maka di sini P aksennya adalah min kali min itu plus, berarti 2, min 5. Nah, selanjutnya 2,5 ini dirotasi ya terhadap sudutnya 90 derajat positif. Maka bayangannya P double aksen di sini min Y.
Berarti min dikali Y-nya kan di sini min 5 ya. Min kali min 5, koma X. X-nya tetap yaitu 2. Sehingga bayangan akhirnya min kali min plus jadi 5,2 ya. Jawabannya yang C. Oke, terakhir untuk yang PG nomor 15. Bayangan titik min 6,5 yang dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat 0,0 kemudian ditranslasikan. Oke. Berarti di sini kita tulis dulu titik A, X, Y ya dirotasi terhadap sudut 180 derajat ya, pusatnya 0,0. Ini bayangannya aksen akan ada di min X, min Y ya. Kemudian kita lanjutkan, rumus selanjutnya X, Y kalau translasi ya. Translasi AB, maka ini bayangannya akan ada di X plus A, Y plus B yang tadi di awal ya. Nah, kita akan gunakan dua rumus yang ada di sini. Oke. Ya, berarti di sini kita peroleh titik E yaitu min 6,5 ya. Dirotasi terhadap sudut 180 derajat, maka di sini bayangannya min X berarti min kali min 6, min Y berarti min Y-nya adalah 5 ya. Sehingga di sini bayangannya adalah min kali min plus berarti 6, min 5. Nah, lalu kemudian dilanjutkan translasi dengan vektor translasinya 1 min 2. Nah, maka double aksennya tinggal jumlahin aja ya. 6 tambah 1, min 5 ditambah min 2 gitu. Berarti di sini bayangan akhirnya adalah 6 tambah 1, 7, min 5 tambah min 2 adalah min 7. Jadi jawaban akhirnya 7, min 7. Begitu ya, ini untuk yang PG, untuk yang esai di next video. Oke.